kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya kalian. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin oleh Salimah? Ya baik Bu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Coba kalian cek teman kalian, barangkali ada yang tidak hadir. Hadir semua Bu. Oh, hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama-sama ya pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat tidak? Kita membahas materi mengenai apa? Saya Bu ingat. Ya, boleh Anis. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Ya, benar sekali. Kita minggu lalu telah membahas mengenai upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, ada yang ingat tidak pengertian dari upaya pembangunan kesejahteraan sosial itu apa? Saya. Oke, boleh Mila. Upaya pembangunan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk mengatasi masalah sosial. Ya, benar sekali Mila. Jadi, upaya pembangunan kesejahteraan sosial itu adalah suatu usaha terencana dalam pelayanan sosial untuk mengatasi masalah sosial. Nah, Peksos turut andil dalam mengatasi permasalahan sosial. Peksos merupakan profesi karena memiliki keahlian dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pekerja sosial profesional berpedoman terhadap kode etik yang berlaku. Seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kode etik pekerjaan sosial. Nah, bisa kalian lihat, ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan berdiskusi secara kelompok. Dan per kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kalian boleh bebas memilih teman kelompoknya masing-masing ya. Ibu tunggu ya. Nah, sudah terbagi kelompoknya? Sudah Bu. Oke, kalian boleh duduk berkelompok ya sekarang. Baik Bu. Banyaknya jumlah pekerja sosial di Indonesia menuntut adanya kebutuhan sebuah organisasi, sebuah institusi yang menaungi profesi. Nah, organisasi ini bertujuan untuk mewadahi, memberdayakan, dan menjadi pengawas dalam praktik pekerjaan sosial. Di Indonesia sendiri telah berdiri sebuah organisasi profesi pekerjaan sosial dengan nama Ikatan Pekerjaan Sosial Profesional Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1998. Nah, selanjutnya apakah ada yang tahu tujuan dibentuknya Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia ini untuk apa? Saya tahu Bu. Iya, silahkan. Yaitu untuk mewadahi Peksos itu sendiri. Nah, betul sekali. Jadi, tujuan dibentuknya Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia ini untuk mewadahi pekerja sosial profesional Indonesia dalam meningkatkan kompetensi praktik agar terwujud pekerja sosial yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Nah, kemudian untuk memastikan praktik yang dilakukan pekerja sosial, maka dibuatlah sebuah kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini yang menjadi sebuah sistem norma atau aturan yang tertulis jelas dan terperinci tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pekerja sosial profesional. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kode etik profesi pekerja sosial.
Ada yang tahu tidak kode etik pekerja sosial ini disebut apa? Nama lain dari kode etik profesi pekerja sosial itu apa? Belum tahu, Bu. Nah, jadi kode etik profesi pekerja sosial ini disebut dengan kode Peksos. Nah, kode Peksos ini adalah suatu pedoman perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial Profesi Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan kode etik profesi pekerja sosial. Yang pertama adalah untuk melindungi seluruh anggota organisasi. Yang kedua adalah untuk menghadapi persaingan praktik profesi. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah untuk merangsang pengembangan kualifikasi pendidikan dan praktik. Yang kelima adalah menjalin hubungan bagi sesama anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi. Yang terakhir adalah membentuk ikatan yang kuat bagi seluruh anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum. Saya akan membahas mengenai fungsi kode etik profesi pekerjaan sosial. Yang pertama adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan mengenai fungsi kode etik Peksos yang pertama? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi, sebagai seorang Peksos itu harus mampu bersikap profesional. Profesional di sini artinya seorang Peksos tahu mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ya benar sekali. Jadi kode etik profesi ini dalam pelaksanaannya seorang pekerja sosial mampu gitu ya mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya itu adalah mencampurkan kepentingan pribadi ya. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Nah, yang kedua adalah sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi ini dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Nah, yang ketiga adalah mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi. Nah, maksudnya di sini sudah jelas ya. Jadi para pelaksana profesi lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi lainnya. Seperti itu. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui hal-hal penting yang diatur dalam kode Peksos? Belum, Bu. Nah, jadi terdapat 8 hal-hal penting yang diatur dalam kode etik profesi pekerjaan sosial. Untuk selanjutnya, kalian dapat menganalisis ke-8 hal-hal penting tersebut bersama dengan teman kelompok kalian. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas yang saya berikan hari ini? Tidak, Bu, mengerti. Oke. Apabila mengerti, jadi rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya adalah kita membahas tugas yang telah kalian kerjakan ya. Jadi apabila tidak ada yang ditanyakan, saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.